Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di sebuah halaman, di sana berkumpul beberapa orang yang sedang duduk dan meminum teh. An-er, apakah tidak masalah jika Li-er memakan pil ini? Tanya Ki-er dengan sedikit gugup. Oh, itu tidak masalah Bu, setelah adik menelan pil ini, dia hanya akan tertidur beberapa hari, dan itu tergantung Li-er, jawab Lin Tian. Baiklah, ayah percaya padamu, ucap Lin Hou dengan tegas, dan itu sangat berbeda dengan Ki-er yang sangat mengkhawatirkan keadaan Lin Jiali, karena dia takut pil itu tidak cocok dengan Li-er. Kamu ini, ucap Ki-er sedikit kesal sambil melihat suaminya, karena dia langsung setuju begitu saja. Akibatnya, Lin Hou dan Ki-er sedikit berdebat karena masalah itu, tetapi karena Lin Tian sekali lagi meyakinkan mereka, ditambah Bing yang juga berbicara, Ki-er akhirnya menyerah dan memutuskan untuk membiarkan anak perempuannya menelan pil itu. Lin Jiali yang masih sibuk bermain dengan burung kecil, dia tidak mengetahui apa yang dibicarakan Lin Tian dan yang lainnya, dia hanya tertawa, berlari, dan bermain bersama burung kecil yang diberikan Lin Tian kepadanya. Burung kecil itu adalah binatang iblis dengan tipe kecepatan. Dalam hal kecepatan, burung itu sangatlah cepat, apalagi, selama dia ikut bersama Lin Tian, burung itu dapat mencapai tahap alam langit tingkat ketiga, walaupun hanya di tahap alam langit, tapi kecepatannya jauh lebih cepat dari seorang tahap puncak alam langit. Ibu, terima kasih telah merawat, membesarkan, menyayangi, dan mau menjadi ibuku, ucap Lin Tian. Dia berdiri dari kursinya, lalu berlutut untuk memberi hormat kepada Ki-er. Hormat ini untuk Ki-er yang selama ini merawat, dan menerimanya sebagai anaknya sendiri. Lin Tian segera berlutut, dan ada air mata yang jatuh di wajahnya, baik itu Bing Yang, Lin Hou, dan istrinya Bing Yang. Mereka semua merasa kaget dan tersentak dengan perilaku Lin Tian. Ki-er pun yang melihat Lin Tian berlutut di depannya ini merasa tidak tahan juga, dan kemudian meneteskan air matanya, lalu dia cepat-cepat membantu Lin Tian untuk bangun. Sayang, apa yang kamu katakan? Kamu kan anak ibu, dan itu sudah tugas ibu untuk membesarkanmu, jangan lakukan hal itu. Cepatlah berdiri, ucap Ki-er sambil menangis ketika melihat sikap Lin Tian. Ibu, Lin Tian langsung memeluk ibunya sambil menangis, dia benar-benar sangat berterima kasih kepada Ki-er, dulu waktu dia masih sangat kecil, dia telah dibawa oleh Ki-er, dia yang dulunya masih sangat kecil hanya tahu bahwa, Ki-er ini adalah ibu kandungnya, lalu seiring berjalannya waktu, dia mulai mengerti bahwa Ki-er bukanlah ibu kandungnya. Tapi kasih sayang Ki-er kepada Lin Tian, itu bukanlah kasih sayang biasa, itu adalah kasih sayang seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Bagi Lin Tian, itu sudah cukup untuk membuat Ki-er menjadi yang terdepan di hatinya, itulah sebabnya Lin Tian akan selalu mencoba membahagiakan ibunya ini, dan itu adalah janjinya dalam hatinya. Terima kasih ibu, ayah, paman, terima kasih telah menerimaku dalam keluarga kalian, ucap Lin Tian lagi kepada Bing Yang dan Lin Hou. An-er, kita adalah keluarga, kamu jangan mengatakan hal seperti itu lagi, ucap Bing Yang dengan sedikit tersenyum, tapi di matanya, ada air mata yang menetes ke wajahnya. Iya, betul apa kata pamanmu, aku akan selalu menjadi ayahmu, ucap Lin Hou sambil menepuk lembut pundak Lin Tian. Iya ayah, balas Lin Tian. Ingatlah satu hal ini, kemanapun kamu pergi, sejauh apapun kamu melangkah, jika kamu sudah lelah, kembalilah ke sini, kami di sini akan selalu menerimamu, dan kami bersama-sama akan memikul seberat apapun bebanmu itu, ucap Lin Hou. Mata Lin Tian sedikit memerah, lalu dia melihat Ki-er, Lin Hou, Bing Yang, dan kemudian bibinya, dia benar-benar berterima kasih kepada seluruh keluarga angkatnya ini. Percayalah dengan An-er tidak akan mengecewakan kalian, ucap Lin Tian dengan tegas. Bagus, itu baru keponakanku, hahaha, ucap Bing Yang,
melihat sikap tegas dan percaya diri Lin Tian, Bing Yang sangat senang dan tertawa bahagia. Lin Ho, Qi dan istrinya Bing Yang, mereka semua merasa senang setelah mendengar perkataan Lin Tian itu. Lalu, tiba-tiba saja Lin Jiali datang ke meja mereka sambil mengeluh. "Ibu, ayah, Li lapar," ucap Lin Jiali. "Hahaha, adik lapar ya?" tanya Lin Tian. "Iya kak," jawab Lin Jiali sambil mengangguk. "Nah, kakak ada cemilan nih buat Li ucap Lin Tian sambil memberikan pil darah yang sudah dia buat itu kepada Lin Jiali. Qi yang melihat Lin Tian menipu adiknya itu, dia hanya tersenyum kecut, dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak menghentikan Lin Tian untuk memberikan pil itu kepada Lin Jiali. "Wah, cemilan ini sepertinya enak," ucap Lin Jiali sambil melihat pil itu dengan rakus. "Tentu saja dong, ambillah, ini untuk adik kakak yang imut," ucap Lin Tian. Lalu, Lin Jiali mengambil pil yang ada di tangan Lin Tian. Dia langsung menelan pil tersebut, karena dia takut akan diambil oleh orang. Melihat kelakuan Lin Jiali, itu membuat mereka semua tertawa, tetapi setelah Lin Jiali menelan pil itu, dia menjadi sedikit mengantuk. "Ibu, Li ngantuk, cemilannya enak," ucap Lin Jiali sambil menguap. Qi lalu mengendong Lin Jiali, dan Lin Jiali tanpa sadar tertidur setelah digendong Qi. Semua orang yang melihat Lin Jiali tertidur, mereka menjadi agak cemas, tetapi hanya Lin Tian yang tetap tenang sejak Lin Jiali menelan pil itu. "Berapa lama dia akan tertidur?" tanya Bing Yang. "Semakin lama adik tertidur, maka akan semakin bagus pondasinya saat adik terbangun, dan kemungkinan terbesarnya adalah, kultivasinya juga akan cukup tinggi saat adik sudah terbangun," jawab Lin Tian. Bing Yang, Lin Ho, dan yang lainnya setelah mendengar perkataan Lin Tian, mereka semua merasa terkejut dan ada beberapa harapan di mata mereka. Bagi Lin Tian, dia juga ingin melihat sekuat apa adiknya saat terbangun nanti. Dia tidak sabar untuk melihatnya, karena dia menambahkan darah dari Feng yang merupakan leluhur seekor phoenix. "Ibu, lebih baik ibu bawa adik masuk ke kamar," ucap Lin Tian. "Baiklah," balas Qi. Lalu, Qi dan Lin Ho pergi ke kamar mereka, sedangkan Bing Yang, Lin Tian, dan istri Bing Yang, masih berada di sana. Beberapa saat kemudian, istri Bing Yang segera pergi dari sana. Di sana hanya menyisakan Lin Tian dan Bing yang saat ini sedang duduk sambil mencicipi teh mereka. Lin Tian dan Bing Yang saling mengobrol tentang pengalaman dan cerita mereka masing-masing, baik itu seni bela diri maupun tentang kehidupan mereka. Lin Tian dan Bing Yang pun duduk sambil berbicara bersama sampai pagi datang. Bagi seorang praktisi bela diri, tidur atau tidak tidur sebenarnya tidak terlalu penting, dan bahkan, seorang yang sudah berada di tahap alam bumi sekalipun, dia sudah tidak perlu makan dan minum lagi, karena mereka dapat menyerap energi di sekitar mereka, dan digunakan sebagai stamina. Di kota Laut Timur saat ini, di luar istana pemimpin kota, banyak warga yang datang untuk mengeluh ke sana, dan mereka mengeluh karena ada beberapa benda dan ternak mereka yang hilang pada malam hari, contohnya seperti seorang pemilik restoran makanan. Dia kehilangan banyak daging yang akan mereka hidangkan pada keesokan harinya. Dan masih ada lagi beberapa ternak para warga yang hilang saat malam hari. Mereka terkejut karena pada pagi harinya, ternak mereka sudah berkurang, dan itu menyebabkan mereka menjadi rugi. Di dalam istana, ada beberapa tetua yang diperintahkan untuk menjadi pemimpin kota, dan secara kebetulan, di sana ada tetua kelima yang ingin melihat-lihat kota ini. Tetapi saat dia datang, dia melihat banyak warga yang mengeluh ke istana pemimpin kota. Dan di saat dia mengetahui masalahnya, tetua kelima langsung emosi dan benar-benar marah, karena dia tahu pelaku dari pencurian itu sudah dapat dipastikan adalah Lin Bai, apalagi di mata tetua kelima, Lin Bai hanyalah seekor kucing, tetapi dia juga tahu wujud asli dari kucing itu. "Tetua kelima, ini," ucap tetua yang menjadi pemimpin kota di sana. "Hah, sudahlah, kalian ganti saja kerugian warga, katakan kepada warga,
Mungkin itu adalah ulah beberapa binatang iblis kita yang nakal, dan jangan lupa meminta maaf atas hal itu, jawab tetua kelima sambil sedikit mendesah. Baik tetua, ucap yang lain secara bersamaan. Sial, jika aku menemukan kucing itu, aku akan membakarnya menjadi sate kucing, ucap tetua kelima yang sangat marah sambil memikirkan kelakuan kucing itu. Lin Long dan Lin Feng-er sudah kembali ke kalung binatang sejak lama, dan untuk memulai kultivasinya lagi, jadi, dia tidak tahu tingkah laku Lin Bai di kota. Setelah semua sepakat, mereka mengganti kerugian para warga di sana, tetua kelima juga berjalan-jalan sebentar untuk melihat kota laut, dia juga merasa bahwa, kota ini cukup bagus, mungkin jika sekolah seni bela diri dibuka, pasti banyak murid yang akan datang ke sini. Setelah dirasa cukup untuk berkeliling, dia pun kembali ke sekte, dia tidak lupa mencari Lin Tian dan Bing Yang untuk menceritakan masalah yang dibuat Lin Bai. Saat Bing Yang dan Lin Tian mendengarkan ceritanya, mereka hanya mendesah tanpa daya dan merasa sedikit kesal. Kucing sialan itu, jika dia kembali, sebaiknya kita bakar saja, ucap Bing Yang dengan kesal. Aku setuju, bakar saja kucing itu, balas tetua kelima. Lin Tian yang melihat paman dan tetua kelima sangat emosi, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya saja, dia tahu sikap Lin Bai yang selalu membuat ulah dimanapun dia berada, untung saja kakak laki-lakinya Bing Zhao, itu tidak ada di sini, karena jika tidak, dua orang itu akan menjadi sangat klop, pikir Lin Tian. Aku akan memanggil Feng-er dulu paman, ucap Lin Tian. Mendengar hal itu, keduanya mengerti maksud Lin Tian, mereka tahu bahwa Lin Tian memiliki 4 binatang suci di kalung binatangnya, dan bahkan, ada beberapa binatang iblis yang telah dibawa oleh 4 binatang itu dari luar setelah mereka berkeliaran. Mereka berdua juga tahu, kalau Lin Bai adalah seekor harimau putih yang legendaris. Jadi, mereka tentu saja tahu kalau Feng-er adalah yang seekor phoenix. Baiklah, biarkan Feng-er membakar kucing sialan itu, ucap Bing Yang. Aku setuju, cepat panggil Feng-er, ucap tetua kelima sambil buru-buru mendesak Lin Tian. Lin Tian mengangguk, dan berkomunikasi dengan Feng-er melalui kalung di lehernya. Setelah beberapa saat, sesosok wanita cantik keluar dari kalung itu, dia melihat ke arah Lin Tian, lalu memberi hormat kepada Bing Yang dan tetua kelima. Salam paman, ucap Feng-er. Tidak perlu sopan nak, kamu semakin cantik saja, ucap Bing Yang memuji kecantikan Feng-er. Paman bisa aja balas Feng-er. Feng-er, aku ingin meminta bantuanmu, ucap Lin Tian. Bantuan apakah? Tanya Feng-er. Lalu Lin Tian menceritakan tentang Lin Bai yang mencuri banyak benda dan peliharaan dari warga di kota laut. Setelah Feng-er mendengarnya, tanpa perintah dari Lin Tian lagi, dia segera pergi dan langsung mencari Lin Bai. Lin Tian dan yang lain hanya melihat kepergian Feng-er, yang tampaknya cukup marah. Sedangkan di sekitar pantai di dekat kota laut. Wah, aura menjijikan itu sepertinya dekat dari sini, ucap seekor kucing yang tengah berjalan di pantai itu. Kucing itu tentu saja adalah Lin Bai, yang secara tidak sengaja ketika dia mau menangkap ikan di laut, dia mencium aura yang menjijikan di dekat sana. Saat dia sudah dekat dengan aura itu, dia melihat ada sebuah goa, dan ada beberapa orang di sana yang semuanya berpakaian hitam. Lin Bai tidak langsung bertindak, dan hanya mendekati mereka untuk mendengarkan percakapan mereka. Apakah yang lain sudah siap? Tanya salah satu orang berpakaian hitam itu. Semuanya sudah siap, dan kita hanya menunggu perintah dari Anda, Kapten, ucap pria yang berlutut di depan pria berjubah hitam yang bertanya tadi. Bagus, kalau begitu, mari kita mulai pertahankan area teleportasi di sini, kita akan mengirimkan pasukan ke Kekaisaran Laut Timur, dan sebagian akan menghancurkan kota Laut Timur, ucap kapten berpakaian hitam itu. Baiklah kapten, balas mereka semua. Lin Bai yang mendengarkan pembicaraan mereka, tiba-tiba saja menjadi serius dan juga marah, karena yang dia ketahui, adik kelimanya berada di Kekaisaran Laut Timur.
Jika orang-orang ini melakukan pemberontakan dengan kekuatan ini, maka kemungkinan rencana adik kelimanya akan gagal, pikir Lin Bai. Kalian para Yimo masih saja menjijikan, teriak Lin Bai ke arah mereka. Siapa? Semua orang berpakaian hitam itu berdiri, termasuk pemimpin yang dipanggil kapten itu, mereka semua langsung melihat ke arah Lin Bai. Saat mereka melihat bahwa itu hanya seekor kucing yang berbicara, mereka semua menjadi kaget, dan ada perasaan aneh saat melihat kucing itu. Apakah kucing kecil ini yang berbicara barusan? Bukankah ini sangat aneh, ucap orang yang dipanggil kapten itu sambil tersenyum. Yang lain juga tertawa ketika melihat kucing kecil itu, tetapi yang tidak mereka sadari adalah, di saat mereka tertawa bersama, aura yang mengerikan muncul dari tubuh Lin Bai. Kalian semua akan mati, dan tidak ada yang bisa hidup, ucap-ucap Lin Bai, lalu Lin Bai berubah ke wujud seekor harimau bersayap yang sangat besar, melihat harimau putih bersayap, ini membuat semua orang berpakaian hitam itu menjadi kaget, dan sekaligus ketakutan. Kamu binatang iblis suci harimau putih bersayap, ucap kapten itu. Kalian akan mati, dan tidak ada yang bisa hidup, teriak Lin Bai, dia sudah tidak memperdulikan perkataan kapten itu. Dan tiba-tiba saja, duar, menghindar, teriak kapten itu. Lin Bai langsung menyerang mereka yang masih dalam keadaan kaget, di saat mereka mendengar suara kapten mereka, saat itu juga mereka baru tersadar, dan mencoba menghindar dari serangan cakar Lin Bai. Namun sayangnya, ada yang terlambat dari mereka, dan setengah dari mereka pun mati karena diterjang oleh cakar Lin Bai. Kurang ajar, teriak kapten itu. Kamu juga akan mati, teriak Lin Bai. Meraung. Lin Bai berteriak seperti seekor harimau yang sangat marah, banyak warga yang mendengar teriakan Lin Bai ini, dan langsung merasakan takut di hati mereka, dan ada juga beberapa orang kuat yang berspekulasi bahwa, binatang itu setidaknya berada di tahap alam abadi bumi. Saat itu, Feng Er sudah datang di kota laut untuk mencari Lin Bai, tetapi saat dia mendengar teriakan Lin Bai, dia merasa ada yang aneh dan segera menuju arah di mana aura Lin Bai berada. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.